Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burhanuddin, SPD MM, Kepala UPTD SD Negeri 141 Baru, memberikan dukungan penuh dan apresiasi kepada guru agama Islam UPTD SD Negeri 141 Baru atas nama Wisma SPDI untuk mengikuti PPG dalam jabatan Batch 2 Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2024. Semoga yang bersangkutan berhasil melalui tahap demi tahap sampai berhasil pada tahap terakhir. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisma SPDI, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 Universitas Islam Negeri Salatiga. Berikut adalah video ukin saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Ketua kelas pimpin doa dulu teman-temannya. Seluruhnya siap, gerak. Mari kita baca sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu periksa kehadiran Ibu. Aditya Naufal, Muhammad Saki, Ibu Faisal, semua hadir ya. Supaya kalian lebih bersemangat pagi ini, kita ice breaking dulu. Atas menggapai bintang, tangan sampai turunnya tepat. Tangan ke depan tidak berenang, duduk yang rapis tidak berdoa. Ya, jadi siapa yang masih ingat pelajaran kita pertemuan minggu lalu? Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita. Jadi anak-anakku masih ingat bahwa pertemuan kita yang lalu itu membahas tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang menceritakan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan membuat alur cerita perjalanan hijrah melalui keterangan dan gambar sederhana. Masih ada yang ingat apa itu hijrah? Ya, dan Salih? Perjalanan. Perjalanan. Masih ada? Perpindahan. Dengan tempat ke tempat lain. Iya, berpindahnya dari satu tempat ke tempat lain. Itu namanya hijrah. Jadi Rasulullah hijrah dari mana? Dari Makkah. Dari Makkah ke Madinah. Kenapa? Karena disuruh sama Allah. Ya, adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah. Ya, karena kondisi Mekah pada waktu itu sudah tidak baik, tidak aman. Ya, kenapa tidak aman? Karena tidak Quraisy menginjak Nabi Muhammad SAW. Ya, kaum kafir Quraisy mengincar Nabi Muhammad SAW karena mereka menolak apa? Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kaum kafir Quraisy berusaha untuk mencelakai, bahkan membunuh Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya. Ya, karena orang-orang kafir tidak mau kalau ada ajaran baru yang masuk di wilayah mereka. Ya, ajaran baru itu
adalah mau mengikuti ajaran nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah anak-anakku semua mempelajari materi hari ini, ya, anak-anakku sudah mampu menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Yang kedua, peserta didik mampu membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Jadi selain anak-anakku sudah mampu menceritakan peristiwa hijrah, anak-anakku juga sudah mampu menggambar, ya, atau membuat alur perjalanan berupa poster, peta, ya, seperti itu, yang menunjukkan bahwa ini adalah alur perjalanan hijrah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa yang melatar belakangi sehingga Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, ya, yaitu terutama karena adanya perintah dari Allah sehingga menuju ke kota Madinah. Persiapan hijrah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq merencanakan perjalanan hijrah secara rahasia. Ada yang tahu kenapa harus secara rahasia? Supaya tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Ya, supaya tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Ya, anak-anak semua masih ingat, ya, supaya kaum kafir Quraisy tidak mengetahui bahwa Nabi Muhammad bersama para pengikutnya akan hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu melakukan perjalanan hijrah, terlebih dahulu mereka bermalam atau bersembunyi di sebuah gua. Ada yang tahu gua apa namanya? Sur, ya, gua Sur. Namanya itu gua Sur. Nah, disinilah Nabi Muhammad ditemani oleh Abu Bakar bermalam selama 3 hari 3 malam mereka bersembunyi di gua Sur. Ya, untuk apa? Untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Ya, kaum kafir Quraisy. Pada saat Rasulullah bersama Abu Bakar bersembunyi di gua Sur, ya, orang-orang kafir itu datang ke rumah Rasulullah untuk mencari keberadaan Rasulullah, tapi ternyata tidak ada. Ya, yang mereka temui adalah Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib yang sedang tidur di kamar beliau, ya. Jadi pemimpin orang kafir Quraisy pada waktu itu kecewa karena yang dia dapatkan ternyata bukan Nabi Muhammad, yang melainkan Ali bin Abi Thalib yang sedang menyamar menjadi Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah beberapa hari bersembunyi di Gua Sur, Nabi dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Mereka mengambil jalur yang tak biasa, ya, seperti tadi, bahwa mereka melakukan selain melakukan perjalanan hijrah secara rahasia, mereka juga mengambil jalur yang rahasia atau tidak biasa, ya. Perjalanan mereka penuh dengan tantangan dan rintangan. Kenapa? Ada yang tahu? Karena cuma pasir di sana, karena hanya menggunakan transportasi seadanya. Ya, hanya menggunakan transportasi seadanya di tengah-tengah gurun pasir. Sambutan di Madinah. Setibanya di Kuba, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjid pertama yang bernama Kuba. Masjid Kuba. Penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi dengan penuh sukacita. Madinah itu sudah lama menanti kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah. Ya, makanya setelah Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah disambut dengan penuh sukacita oleh rakyat Madinah, dan di Madinah itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun negara Islam pertama di dunia, alur hijrah.
Nabi atau 13 tahun kenabian. Ya, 13 tahun kenabian artinya 13 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Oke, ada yang masih ingat pada umur berapa Rasulullah diangkat menjadi Nabi? 40 tahun. Jadi pada umur 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Ya, nah beliau melakukan perjalanan hijrah pada tahun 622 Masehi atau 13 tahun kenabian. Artinya 13 tahun setelah Rasulullah menjadi Nabi. Artinya berapa umurnya Nabi Muhammad waktu itu waktu dia berangkat hijrah? 53 tahun ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah Abu Bakar ya. Beliau berkunjung ke rumah Abu Bakar untuk menceritakan bahwa sudah ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke Madinah, untuk pindah meninggalkan kota Mekah ke Madinah. Sudah ada perintah yang turun. Beliau menyampaikan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Bakar mengiyakan perkataan beliau. Akhirnya mereka melakukan perjalanan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Pada tanggal 26 Safar, tepatnya tanggal 9 September 622 Masehi, beliau meninggalkan rumah di Mekah. Kemudian bersama Abu Bakar bermalam di Gua Sur, bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Di Gua Sur. 3 malam Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar menginap di dalam gua untuk mengelabui para pengejar. Ya, yaitu kaum kafir. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah. 8 Rabiul Awal atau tepatnya 20 September 622 Masehi. Nabi Muhammad tiba di Kuba dan membangun masjid pertama yang bernama Masjid Kuba. Jadi nanti anak kalau yang tanya masjid apa yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, jawabnya Masjid Kuba. Tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 24 September 622 Masehi tiba di Madinah untuk sholat Jumat. Jadi tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal ya. Nah, ada yang ingat 12 Rabiul Awal itu tanggal apa? Tanggal kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tanggal itu juga beliau tiba di Madinah ya, 12 Rabiul Awal. Beliau disambut dengan sangat meriah oleh warga Yatsrib atau Madinah. Kaum muslimin yang hijrah ke Madinah yang ikut dengan Rasul dinamakan kaum muhajirin ya. Sementara kaum Madinah yang menyambut kedatangan Nabi bernama kaum Ansor. Disinilah perannya Rasulullah menjadikan kaum muhajirin dan kaum Ansor itu bersaudara. Ya, menyatukan kaum muhajirin dan kaum Ansor. Baik anak-anakku semua, sekarang kita memasuki tugas kelompok ya. Anak-anakku semua bergabung ke kelompoknya masing-masing. Baik anak-anakku semua, untuk tugas kelompok kita hari ini, silakan anak-anakku mencari dari beberapa sumber, bisa dari buku, bisa dari internet. Silakan keluarkan HP kalian masing-masing untuk mencari referensi tentang alur perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW.
Ya baik anak-anakku semua, itu tadi tugas atau proyek kelompok kalian yaitu membuat alur cerita ya, dengan menggunakan gambar atau keterangan sederhana. Nah sekarang Ibu minta satu persatu dari kelompok kalian untuk menunjukkan kepada teman-teman kelompok lain hasil karya kalian yang berupa poster atau peta perjalanan ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Tangan untuk kelompok 1. Ya, baik, kelompok 1 silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Salam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan menceritakan alur cerita pikiran Nabi Muhammad SAW berdasarkan gambar. Oke, ya, saya tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menceritakan alur hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan gambar. Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumah baginda di Mekah, lalu menginap di Gua Sur selama 3 hari. Baginda bermalam di Gua Sur selama 3 hari. Baginda keluar dari Gua Sur menuju ke Yasrib, Madinah. Sedangkan Rabiul Awal baginda menjaga di Kurbanta. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 kembali ke tempatnya. Ibu mau memberikan apresiasi kepada kelompok terbaik yang telah menyelesaikan tugas kelompok dengan baik. Gambarnya jelas, ya, cara penyampaiannya juga bagus. Jadi kelompok terbaik jatuh pada kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik anak-anak semua, itu tadi tugas proyek kelompok kita ya. Jadi setelah kita tadi kerja kelompok, sekarang waktunya kita memasuki asesmen formatif untuk penilaian individu atau nilai perorangan kalian ya. Nah, silakan semuanya keluarkan HP-nya. Buka Google, kemudian cari tahun. Oke, semua sudah dapat? Jadi nanti kalau sudah ada di atas pinnya, kalian silakan masukkan pin, lalu nama, jangan masukkan nama panggilan. Silakan masukkan pin game pinnya. Noval, Fikri, Kansa, Ahmad Saki, Dalil, Andi Ainun, Asyifa Sahra, Muhammad Rasak, Fikrianti. Jadi semua nama sudah masuk, kita mulai asesmen formatif. Siap-siap anak-anakku menjawab pertanyaannya. Jawab dengan cepat karena ini
hijrah dari kota Mekah ke kota? Dijawab dengan tenang. Silakan dipilih warna yang sesuai dengan HP. Hanya warna yang ada di HP-nya ya. Berarti Syifa yang menjawab paling cepat dan benar. Ya. Peristiwa hijrah terjadi pada tahun Masih Syifa. Pertanyaan ketiga. Alasan utama yang melatar belakangi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Dibaca dengan baik soalnya. Jawabannya adanya penolakan dari kaum kafir Quraisy. Pertanyaan keempat. Di bawah ini merupakan cara meneladani peristiwa hijrah kecuali. Ingat ada kata kecuali. Jawabannya berada dalam bagian dasar. Lanjut pertanyaan kelima. Lagi baik soalnya. Masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu atau tebak-tebak. Jadi jawabannya adalah Masjid Kuba. Masjid Nabawi itu adalah memang masjid yang ada di Madinah, tapi bukan masjid pertama. Ya, masjid pertama dibangun oleh Rasulullah yaitu Masjid Kuba. Nah, itu apa dalil? Bagaimana penyambutan masyarakat Madinah terhadap kedatangan Nabi Muhammad SAW? Ingat semua ya, disambut dengan gembira. Kasih Pertanyaan ketujuh, salah satu hikmah dari peristiwa hijrah. Ini banyak jawaban pengincarnya ya. Jadi hati-hati. Jawaban yang baik. Persaudaraan dan toleransi. Dalil naik. Oke, mantap dalil. Pertanyaan ke-8, orang yang menemani Nabi Muhammad di Basur. Ya, yang menemani Nabi Muhammad SAW di Basur itu adalah Abu Bakar. Nah, ya, Ainur. Pertanyaan ke-9. Salah satu isi dari perjanjian Aqabah. Dibaca baik-baik jawabannya seperti ini. Mereka tidak akan menyekutukan Allah dan setia kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan terakhir. Tempat persembunyian Nabi Muhammad bersama Abu Bakar. Dua sur ya, dua sur.
asesmen formatif kita yaitu penilaian yang berbasis aplikasi untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari. Dan hasilnya adalah semua anak-anakku masih ingat dengan pelajaran yang baru saja kita pelajari, ya, terbukti dengan jawaban kalian yang rata-rata benar, ya, walaupun ada satu paling salah satu atau dua, seperti itu. Kemudian hasil asesmen formatifnya, ya, yang terbaik ketiga itu tadi adalah Ahmad Saki. Tepuk tangan untuk Ahmad Saki. Ya, untuk yang terbaik kedua yaitu Dalil. Dan yang terbaik pertama yaitu Andi Ainul. Ya. Semoga anak-anakku semua bisa memahami tentang materi yang baru saja kita pelajari. Nah, untuk sebagai kesimpulan pada pertemuan kita hari ini yaitu bahwa perjalanan hijrah bukan hanya merupakan perpindahan fisik saja, melainkan awal mula berdirinya negara Islam yang pertama yaitu Madinah. Karena dari hijrah itulah Rasulullah pindah dari Mekah ke kota Madinah, kemudian mengembangkan ajaran Islam dengan baik di Madinah. Sebagai refleksi kita, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Apakah anak-anakku sudah paham tentang materi kita pada hari ini? Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ketua kelas silakan pimpin doa teman-temannya. Sebelumnya saya gerak karena tidak menjawab